Hai semuanya, di kesempatan kali ini aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan grafting adenium. Nah, jadi di sini ataupun konten kali ini agak sedikit berbeda dari grafting sebelumnya. Nah, di sini seperti yang sudah teman-teman lihat, aku sudah mempersiapkan ada lem G. Nah, jadi kali ini aku bakal melakukan grafting adenium menggunakan lem G ini, teman-teman. Untuk caranya itu hampir sama keseluruhannya, akan tetapi di sini aku tidak melakukan pengikatan. Jadi aku hanya melakukan pengeleman. Nah, jadi ini adalah salah satu eksperimen juga ya, teman-teman. Jadi nanti apakah bakal berhasil? Kalau memang ini berhasil, ini lebih simpel lagi daripada kita melakukan pengikatan. Nah, jadi setelah kita melakukan pemotongan batang seperti ini, itu tinggal kita lem saja dan selesai. Kita hanya menunggu kurang lebih 2 minggu apakah berhasil apa tidak. Oke, jadi di sini aku sudah menentukan pemotongan batangnya. Ada 2, kurang lebih pemotongan batangnya itu 5 cm dari tanah. Dan yang aku pegang ini adalah entres, teman-teman. Aku memerlukan 2 entres untuk 2 cabang adenium. Teman-teman boleh memotong entres itu kalau misalkan masih belajar. Aku saranin itu 2 cm, teman-teman. Jangan pernah mencoba 1 cm. Untuk aku pribadi sendiri, aku juga masih belum bisa untuk 1 cm, teman-teman. Kadang 1,5, kadang 2. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah mahir, ini kecil ini lagi nih bisa, tapi kalau aku nggak bisa, teman-teman. Ini paling kecil. Oke. Nah, jadi di sini aku memerlukan 2 entres. Nah, jadi nanti untuk entres sisa ini bakal aku tancepin ke tanaman lain. Oke, let's go. Langsung saja kita memulainya. Nah, di sini aku sudah mempersiapkan lem G. Lem G ini harganya 5 ribuan, teman-teman. Nah, jadi tempatkan entres pas di tengah-tengah pemotongan. Seperti ini. Lalu teman-teman kasih lem. Lemnya itu jangan sampai terkena bagian dalam, teman-teman. Jadi cukup sedikit saja untuk bagian luarnya aja sampai dia itu merekat aja, teman-teman. Nah, seperti ini. Sampai dia ini merekat aja. Nah, kurang lebih seperti ini dan sudah. Oke, kita lanjut untuk yang kedua. Ini sama, kita tempatkan entres pas di tengah-tengah. Nah, kalau misalkan teman-teman untuk lebih aman lagi, kalau misalkan teman-teman takut ini bakal pada saat kita melakukan pengeleman itu bakal terkena bagian tengah, jadi pas pemotongan batang dasarnya itu dikasih mereng aja sedikit, teman-teman. Jadi nanti kita tinggal mengelem bagian bawahnya saja. Nah, di sini ada sedikit kesalahan aku. Harusnya aku tuh yang satu aku sungkup, yang satunya enggak. Nantinya kita kan bisa melihat apakah mana yang lebih mana yang memang peluangnya lebih tinggi, apakah yang disungkup atau yang enggak gitu loh. Jadi di sini aku benar-benar lupa. Oke, ini ada sisa entres 1. Jadi aku bakal melakukan grafting V. Nah, jadi untuk grafting V, teman-teman tentukan potongan kurang lebih 5 cm. Nah, jadi lakukan pembelahan. Dan ini untuk entresnya, teman-teman menipiskannya setipis mungkin kalau bisa ya. Nah, untuk batang dasarnya sendiri kita sudah membelahnya tadi membentuk huruf V. Kalau teman-teman lebih melebarkannya lagi itu juga boleh. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Nanti ini langsung dihimpit, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan mungkin kalau aku agak nggak bisa setipis, takut ini, teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa. Insya Allah tetap berhasil kalau misalkan kita melakukan penyungkupan. Tapi
Tapi kalau misalkan kita tidak melakukan penyungkupan, itu bakal 50-50. 50 berhasil, 50%-nya tidak. Jadi kalau misalkan teman-teman setelah melakukan grafting pucuk, itu bisa aku bilang hampir 85% itu bakal berhasil. Nah, jadi masukkan entres ke dalam belahan yang sudah kita belah tadi. Posisikan pas. Oke, setelah dirasa sudah pas, kita melakukan pengikatan. Untuk pengikatan sendiri, aku selalu bilang, untuk pengikatan awalnya itu jangan terlalu kencang. Nah, jangan terlalu kencang, takut entresnya itu juga kejepit dan itu bisa membuat grafting kita gagal. Jadi gagalnya grafting itu banyak faktor, teman-teman. Yang pertama, penempatan. Jadi setelah kita grafting, terus kita menempatkan di area yang terbuka dan itu kita tidak melakukan penyungkupan. Pada saat hujan, airnya masuk. Nah, di situ terjadi pembusukan entres ataupun pembusukan batang. Terus yang kedua bisa jadi pada saat pengikatan. Jadi kalau pengikatannya terlalu kenceng, itu bisa membuat entresnya itu stres. Jadi aku saranin pelan-pelan saja. Nah, jadi ini insya Allah untuk 2 minggu ini sudah berhasil, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan pembukaan ikatan untuk 2 minggu mungkin masih takut-takut, nggak usah dulu, teman-teman bisa menunggu sampai 3 ataupun 1 bulan sampai benar-benar merekat antara entres dan juga batang utamanya. Oke, baik, ini sudah selesai dan setelah selesai ini kita melakukan penyungkupan. Nah, yang aku bilang tadi, penyungkupan ini wajib. Nah, di sini aku tadi salah ya untuk 2 batang sebelum ini. Harusnya yang satu aku sungkup, yang satunya tidak. Tapi ya sudahlah ya. Nanti kita coba aja untuk video lain grafting pakai lem tapi menggunakan sungkup. Jadi nanti kita bisa bandingkan antara video ini grafting pakai lem tapi tidak kita sungkup, teman-teman. Oke, semuanya ini sudah selesai. Ini dia untuk hasil tadi. Ini jangan sampai kesenggol. Kalau misalkan melakukan penyiraman, yang disiram itu media tanamnya aja, yang terkena graftingannya. Nah, ini ada beberapa grafting yang sudah berhasil ya, teman-teman. Tuh, ini yang kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Teman-teman boleh juga intip di video sebelumnya. Nah, ada yang sudah aku buka ikatannya, ada juga yang belum. Jadi aku nunggu tembus dulu, teman-teman, baru aku melakukan pembukaan ikatan. Nah, ini juga sudah berhasil. Alhamdulillah, dari semuanya ini cuma satu yang gagal, teman-teman, kemarin. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini saja sedikit sharing aku pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Bye-bye.